Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya anak-anak. Ya, bagaimana kabarmu? Hari ini sehat ya? Alhamdulillah, Ibu doakan kalian selalu sehat walafiat. Anak-anakku, pagi hari ini kita belajar SBDP ya. Di dalam materi SBDP, Ibu akan menyampaikan 1. Interval nada, 2. Tari berkelompok, 3. Unsur gerak tari. Nah, perhatikan ya anak-anak ya, Ibu penjelasan dari Ibu. Yaitu 1. Interval nada. Jarak antara dua buah nada pada tangga nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, disebut interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, dinamakan interval melodis. Ketika dua buah not dimainkan secara bersamaan, kita akan mendengarkan 3 hal, yaitu dua buah not tersebut ditambah dengan komponen ketiga, yaitu kombinasi dari kedua buah not itu sendiri. Setiap not akan kita identifikasikan dengan angka, sehingga angka-angka tersebut bisa kita terapkan dalam kunci atau not yang berbeda. Karena walaupun not tersebut berbeda, kualitas interval yang kita dengarkan akan tetap sama. Nah, itu materi pertama. Sekarang materi yang kedua, tari berkelompok. Tari berkelompok adalah bentuk tarian yang dilakukan secara berkelompok atau tarian yang ditarikan oleh 3 orang atau lebih. Tarian ini membutuhkan kerjasama yang baik dan dikelompokkan agar gerak yang ditampilkan terlihat indah dan serempak. Di samping itu, permainan komposisi ruang juga sangat menentukan keindahan tarian jenis ini. Contoh tarian yang dilakukan secara berkelompok adalah tari kecak yang berasal dari Bali, tari saman dari Aceh, dan tari janger juga dari Bali. Di sini Ibu akan jelaskan satu persatu. Tari kecak yaitu tahun 1930. Lagu yang dibawakan berasal dari ritual tarian Sangyang. Selama tarian Sangyang, seseorang akan berada dalam kondisi tidak sadarkan diri, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau dengan para leluhur, kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat. Tari kecak begitu istimewa karena semua musik dan suaranya dari manusia yang begitu kompak dan beruntun yang membuat suasana menjadi benar-benar hidup. Yang kedua yaitu tari saman. Tari ini berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Tarian ini dimainkan oleh penari pria dalam jumlah yang berpuluh-puluh atau lebih dengan jumlah yang ganjil. Posisi duduk penari saman adalah bersap-sap. Dengan perkembangan zaman, tari saman dimainkan oleh wanita. Nama-nama gerakan tari saman antara lain tepok, kirep, lingang, lingok, lengek, guncang, surang, saring. Gerakan tari dilakukan bervariasi dengan gerakan yang sangat cepat.
Kostum yang dikenakan adalah pakaian khas Aceh dengan bulang telong di kepala, baju dan celana khas Nanggro Aceh, serta sarung yang melilit di pinggang masing-masing penari. Yang ketiga, tari Janger. Tari Janger merupakan tari memadukan unsur tari dan musik. Tari Janger sering disebut sebagai tarian muda-mudi secara berpasangan. Tari Janger dibawakan sekitar 10-12 penari wanita dan laki-laki. Tarian ini terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok Janger, penari wanita, dan kelompok Kecak, penari laki-laki. Gerakannya sangat sederhana. Para penari menari sambil menyanyi bersaut-sautan dalam suasana riang gembira. Gerakan tari Janger dibawakan dalam posisi bersimpuh dan posisi duduk. Tari Janger diiringi gamelan batel, kadang-kadang dengan gender wayang. Bentuk formasi segi 4. Masing-masing 2 baris berhadap-hadapan. 3. Unsur gerak tari. Ya, ini materi yang ketiga ya nak ya. Unsur gerak tari. Tari adalah ungkapan jiwa manusia yang dituangkan dalam gerakannya yang terdapat unsur keindahan. Gerak tari diambil dari berbagai sumber, antara lain gerak binatang, tumbuhan, atau aktivitas manusia. Gerak dalam tari dapat berupa maju, mundur, ke atas, dan ke samping. Gerak dalam seni tari dibedakan menjadi 2, yaitu gerak murni. Gerak murni yaitu gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak mempunyai maksud tertentu. Contoh gerak tari murni yaitu mendek, ukel, manis, jankah. Yang kedua, gerak bermakna. Gerak bermakna yaitu gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu, tetapi bukan gerak biasa. Contoh gerak bermakna yaitu burung terbang, ulap-ulap, manggut-manggut. Nah, itu materi. Sekarang yang keempat, menampilkan gerak tari. Hal penting dalam menari adalah gerak harus sesuai dengan tema dan iringan. Gerak disusun berurutan, sopan, dan indah. Penampilan gerak tari memerlukan iringan, tata rias, tata busana, dan perlengkapan atau properti. Properti tari antara lain selendang, tombak, panah, gendeba, pedang, piring, lilin, kipas, gelang, kalung, tongkat. Iringan dalam tari ada 2, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal atau dari diri penari sendiri seperti hentakan kaki, tepuk tangan, dan teriakan. Iringan eksternal yaitu dari luar penari seperti gamelan, kaset, dan musik. Pemakaian tata busana atau kostum dan rias wajah harus disesuaikan dengan karakter agar tari yang dipentaskan lebih hidup. Nah, anak-anakku, demikianlah materi SBDP
di tema 8. Pelajari kembali ya. Semoga kamu menjadi anak yang lebih pandai. Kiranya cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.